Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Sapa Skender. Ini bersama saya Chandra akan ditemani oleh narasumber dari salah satu kepala program kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Seririt. Hari ini narasumber tersebut berasal dari kepala program kompetensi keahlian desain komunikasi visual, yaitu Bapak Agus Desi Sagita yang biasa kita sapa dengan Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu. Oke, untuk topik kita kali ini di podcast Sapa Skender kita akan membahas tentang desain komunikasi visual. Nah, Bapak sebagai kepala program bisa diceritakan tentang jurusan desain komunikasi visual ini Pak? Oke. Kalau desain komunikasi visual mungkin di kalangan masyarakat masih dikenal dengan istilah multimedia. Ya. Karena awal dari jurusan ini yaitu di tahun 2007 namanya multimedia. Kemudian sering berjalannya waktu dari 2 tahun terakhir ini berubah nama menjadi DKP, yaitu singkatan dari desain komunikasi dan visual. Jadi kita itu sebenarnya masih tetap bercimpung di dalam dunia komunikasi, tetapi secara visual atau secara digital melalui teknologi. Oh, berarti sudah cukup lama Pak ya, dari 2007 sampai 2003, kurang lebih 14 tahun sudah berdiri jurusan multimedia yang kali ini sudah berubah nama menjadi desain komunikasi visual. Oke, untuk peserta didiknya Pak, bagaimana kondisi peserta didik? Apakah ketika ingin bergabung di jurusan DKV, anak-anak itu harus sudah memiliki keahlian sebelumnya? Ya? Sebenarnya modal utama yang dibutuhkan untuk memilih jurusan ini adalah niat. Jadi dari sisi kemampuan awal tidak ada persyaratan, dan bahkan itu menjadi tantangan kita. Bagaimana setelah tamat di DKV ini, mereka yang awalnya belum punya menjadi memiliki dan berkompeten di bidang lain. Oke, diawali dari niat dulu untuk menjadi siswa DKV yang nantinya diberikan pengetahuan sehingga menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di DKV tersebut. Oke, nah untuk bidang keahlian misalnya nanti ada peserta didik yang masuk DKV, kira-kira nanti keluarannya dia sudah memiliki keahlian apa? Kita di sini berfokus di bidang video, foto, dan percetakan. Jadi percetakan yang sudah berjalan di sekolah kita salah satunya adalah sablon. Nah mungkin bagi calon peserta didik di DKV bertanya-tanya apakah mereka harus bermodal kamera, laptop, dan lain sebagainya terlebih dahulu. Mungkin bisa kita terangkan di sini jawaban tidak harus ya Bu ya, karena sekolah kita sudah menyiapkan peralatan yang cukup memenuhi baik dari sisi kamera, komputer maupun perangkat yang lain yang memudahkan pembelajaran. Oke, itu dari sarana prasarana, bahwa di Skender ini khususnya di desain komunikasi visual sudah menyediakan sarana, ada kamera, ada lab komputer, sudah ada studionya juga, terus sudah ada tempat mengembangkan keahliannya, contohnya seperti sablon. Oke, iya Pak. Nah, ada nggak persaingan dengan jurusan lain? Kalau di seputaran Seririt untuk jurusan DKP baru kita yang satu-satunya di Seririt. Wow, keren sekali ya Pak ya. Jadi kalau ingin bergabung atau kalian ingin memiliki keahlian di bidang fotografi, video, desain, langsung aja bergabung di desain komunikasi visual. Oke Pak. Nah tadi kita hitung kurang lebih sudah 17 tahun. 15 tahun sudah berdirinya DKVM yang menuju DKV. Untuk lulusannya Pak, kira-kira lulusannya sudah bekerja di mana saja? Kalau untuk lulusan kita nanti bisa mengambil pekerjaan yang sifatnya umum. Maksudnya umum itu tidak mengkhusus ke video ataupun foto. Tapi alangkah bagusnya kalau bisa sesuai dengan tamatan. Dan tidak sedikit dari alumni kita yang sudah bekerja secara profesional baik di bidang videografi maupun fotografi. Nah kita ambil saja salah satu contohnya adalah ada Agus yang berfokus di bidang
fotografi, pre-wedding dan dokumentasi kegiatan. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk misalnya mendapatkan pekerjaan di bidang apa saja bisa ya Pak ya. Tapi lebih banyak anak-anak didik kita itu sudah melanjutkan sesuai kompetensinya, misalnya dengan membuka jasa foto prewed. Iya. Artinya selain bekerja dengan orang lain, tamatan kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oke, aduh keren banget ya Pak ya. Jadi setelah lulus dari SMK Negeri 2 Seririt ini mau melanjutkan, oke, buka usaha sendiri, oke, kita bekerja di perusahaan orang lain juga, oke. Nah, itu dari prasarana sudah, terus dari peserta didik nanti lulusnya kemana sudah. Nah, bagaimana penunjang untuk pengajarnya Pak? Jadi berapa mungkin ada jumlah pengajar di jurusan tersebut dengan rombongan belajar berapa yang untuk saat ini? Untuk saat ini secara rata-rata dari sisi siswa, rata-rata setiap tingkat itu ada 2 kelas, dari kelas 10 sampai 12-nya. Kemudian diampu oleh 6 pengajar yang kesemuanya sudah terverifikasi atau terspesialisasi di jurusan DKP maupun TIK. Jadi semua guru itu memang bidang keahliannya di bidang TIK atau DKP. Oke, sudah dengan bidang keahlian di desain komunikasi visual ya Pak ya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana upaya Bapak dalam meningkatkan jumlah peserta didik sehingga semakin banyak peminat untuk jurusan desain komunikasi visual? Untuk masalah itu kan terkait dengan promosi itu ya. Jadi di jurusan kita punya slogan asisten kompeten, telaten, konten keren. Nah, jadi dengan keseharian mereka bekerja secara telaten dan bulat itu otomatis akan menghasilkan karya misalkan tidak foto dan video. Nah, itu mungkin bisa dilihat oleh masyarakat luar ataupun calon siswa di DKP. Khususnya kita membuka sharing lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan mungkin nanti bisa di-follow di akun media sosial kami. Jadi di sana terlihat apa-apa kegiatan kami, apa yang kami hasilkan di jurusan DKP. Oke, berarti sudah tidak meragukan lagi ya Pak ya, karena kalau misalnya nggak percaya sama Kaproknya bisa cek di sosmed di bawah ini, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya untuk melihat bagaimana sih anak-anak desain komunikasi visual itu di SMK Negeri 2 Seririt. Oke, kalau tadi pertanyaan terakhir, sekarang pesan terakhir untuk calon peserta didik. Jadi anak-anak yang khususnya akan melanjutkan dari SMP, ragu mau kemana, silahkan bergabung bersama kami di jurusan DKP. Bersama kita majukan foto, video, dan percetakan di Seririt pada khususnya dan pada umumnya. Oke, mungkin sekali lagi untuk motonya. Moto kita adalah asisten kompeten, telaten, konten keren. Oke, asisten telaten, konten, telaten, keren. Nah, itu tadi bincang kita bersama salah satu kepala program desain komunikasi visual ya yang ada di SMK Negeri 2 Seririt. Jadi adik-adik nggak usah ragu lagi untuk join bersama kami SMK Negeri 2 Seririt khususnya DKV. Oke. Sebelum saya akhiri, motonya SMK bisa, SMK hebat, Scandat bergerak, Scandat sukses. Dadah!